Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Panir Fikri Sarasandika. Saya Tawas Sakwina Daniel. Saya Muhammad Sofie Bakri. Dan kami kelompok 21 akan menjelaskan materi jaringan komputer tentang subnetworking atau subnetting. Oke, di sini adalah daftar isi yang bakal kita pelajarin. Ada 6. Yang pertama ada konsep dasar, kemudian ada IP address dan biner, kemudian ada subnet mask dan CIDR, dilanjutkan dengan rumus subnetting, kemudian VLSM, dan diakhiri dengan contoh soal. Boleh dilanjut? Selanjutnya, apa itu subnetting? Nah, mengapa kita membutuhkannya? Jadi, secara definisi di sini subnetting adalah proses memecahkan satu jaringan IP yang besar menjadi beberapa jaringan yang kecil, yaitu dengan cara meminjam bit dari bagian host untuk dijadikan bit jaringan. Untuk membayangkannya bisa gunakan analogi gedung, gedungnya itu seperti disekat-sekat. Mengapa diperlukan subnetting ini? Yang pertama itu untuk efisiensi alamat IP, kedua untuk performa lebih baik, dan keamanan meningkat, serta mudah dikelola. Oke, selanjutnya next. Nah, ini ada struktur IP address, IPv4. Semua IPv4 itu terdiri dari 32 bit, dibagi menjadi 4 oktet. 8 bit per oktet, dipisah oleh titik. Ini ada contohnya 192, ada 168, 10, dan 1. Ini ada nilai tempat setiap bit dalam oktetnya. Kenapa harus biner dan subnetting ini bekerja di level bit? Garis pemisah antara bagian network dan host bisa jatuh di tengah oktet. Sehingga kita wajib memahami biner untuk menghubungkan dengan tepat. Nah, sebelum menghitung, kita perlu mengenali kelas-kelas pada IP address terlebih dahulu. Kelas ditentukan oleh nilai oktet pertama. Kelas A berkisar dari 1 sampai 126 dengan default mask 255.0.0.0 atau prefix garis miring 8 dan mampu menampung lebih dari 16 juta host per network. Kelas B dari 128 sampai 191 dengan mask garis miring 16. Kelas C dari 192 sampai 223 dengan mask garis miring 24 menampung 254 host. Kelas D digunakan untuk multicast dan kelas E untuk keperluan eksperimental. Keduanya tidak dipakai untuk host biasa. Perhatikan bahwa alamat 127 dicadangkan untuk loopback atau localhost. Di sisi kanan ada rentang IP privat yang sangat penting, karena inilah alamat yang kita pakai di jaringan lokal. 10.x untuk kelas A, 172.16 sampai 172.31 untuk kelas B, dan 192.168.x untuk kelas C. Alamat 192.168 inilah yang paling sering kita temui di rumah atau di kantor. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita masuk subnet mask dan notasi CIDR. Nah, sekarang kita masuk konsep intinya yaitu subnet mask. Tugas subnet mask ini adalah menentukan batas, yaitu sampai bit keberapa yang menjadi bagian network dan sisanya menjadi bagian host. Bisa dilihat di PPT batang 32 bit, contoh prefiksnya //26, di mana bagian biru tua adalah 26 bit network dan bagian biru muda adalah 6 bit host. Nah, dalam bentuk biner, mas/26 ditulis sebagai 11111.1111.1100. Aturannya sederhana, yaitu setiap bit bernilai 1 pada mas adalah bagian network, dan setiap bit bernilai 0 adalah bagian host. Notasi CIDR yaitu garis miring diikuti angka, hanyalah cara ringkas untuk menuliskan jumlah bit networknya. Jadi, /26 berarti 26 bit network dan 6 bit host. Semakin besar angka prefiksnya, maka semakin banyak subnet yang bisa dibuat, tetapi semakin dikit host per subnetnya. Next. Lalu ini ada beberapa rumus penting dalam subnetting. Misalkan sama dengan jumlah bit yang dipinjam untuk subnet dan H adalah jumlah bit host yang tersisa. Maka 2N jumlah subnet adalah N sama dengan jumlah bit yang dipinjam dari host, lalu total alamat atau blok, 2 pangkat H, ukuran blok subnet termasuk network dan broadcast, 2 pangkat H-2, host valid atau subnet, ini dikurangi 2 alamat network dan broadcast, dan block size 256 dikurangi M. M itu nilai oktet subnet mask. Next. Nah, berikut adalah langkah menghitung subnet. Untuk mengerjakan soal subnetting dengan rapih, terdapat 4 langkah yang dapat diikuti secara berurutan. Yang langkah pertama itu, tentuin prefiksnya terlebih dahulu dan ubah menjadi subnet mask desimal. Misalnya 27, berarti mask 255.255.255.224. Langkah kedua, hitung block size dengan rumus 256 dikurangi nilai oktet mask yang menarik.
Untuk 224, block size-nya adalah 256 dikurangi 224 sama dengan 32. Kemudian langkah ketiga, tentukan network ID, yaitu kelipatan dari block size 0,32, 64, 96, dan seterusnya. Cari kelipatan mana yang mencakup alamat IP yang ditanyakan. Kemudian di langkah 4, tentukan alamat broadcast, yaitu network ID berikutnya dikurangi 1. Semua alamat di antara network ID dan broadcast, tidak termasuk keduanya, adalah host yang valid. 4 langkah ini akan kita perhatikan langsung pada contoh soal nanti. Boleh dilanjut? Oke, kita lanjut ke VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Apa itu VLSM? Jadi VLSM itu adalah teknik subnetting yang menggunakan panjang mask berbeda-beda pada satu jaringan. Ini disesuaikan dengan kebutuhan jumlah host tiap segmen. Hasilnya, alamat IP jauh lebih hemat. Prinsip utamanya ada diurutkan kebutuhan host dari terbesar menuju terkecil. Lalu alokasikan blok mulai dari yang paling besar. Setiap segmen mendapat mask yang pas, sehingga tidak ada alamat yang terbuang sia-sia. Ini ada contoh untuk membagi IP yang di kanan ini, 992.168.1.0/24. Boleh di next. Nah, ini contoh soal yang pertama. Contoh soal pertama yaitu soalnya diketahui host dengan IP 192.168.10.100 dengan prefixnya /per26. Kita diminta untuk mencari subnet masknya, network ID, broadcast, dan tentang host validnya. Yang pertama itu langkah pertamanya kita ubah /26 menjadi mask. 26 bit 1 menghasilkan 255.255.255.192. Jadi seperti yang di slide kelima tadi, terus langkah kedua kita hitung block size-nya di mana oktet keempat, yaitu dengan nilai 192. Jadi block size sama dengan 256 dikurang 192 sama dengan 64. Terus langkah ketiga kita cari network ID-nya, yaitu kelipatan 64, yaitu misal 0, 64, 128, dan seterusnya. Kita cari kelipatan terbesarnya yang masih kurang atau sama dengan 100, ya jadinya 64. Maka network ID-nya 192.168.10.64. Kemudian langkah keempat kita cari broadcast. Broadcast sama dengan 64 ditambah 64 dikurang 1. Hasilnya 127. Jadi broadcastnya 192.168.10.127. Host validnya berada di antara yaitu dari titik 65 sampai titik 126. Jadi totalnya ada 62 host. Next, soal kedua. Oke, berikut ini adalah contoh soal kedua, yaitu menentukan jumlah subnet dan host. Nah, contoh soal kedua ini bertipe sebaliknya. Kita diberi jumlah subnet dan diminta menentukan prefix. Soalnya, jaringan 192.168.1.0 akan dibagi menjadi 4 subnet sama besar. Langkah 1, tentukan kenapa bit yang harus dipinjam. Terus, karena butuh 4 subnet, kita pakai rumus 2 pangkat N harus lebih besar atau sama dengan 4. Nah, itu berarti jumlah berapanya. Maka N sama dengan 2, kita pinjam 2 bit dari host. Kemudian langkah kedua, tentukan prefix baru. Jaringan ini kelas C dengan default garis miring 24, tambah 2 bit yang dipinjam, jadi prefix barunya garis miring 26, atau masknya 255.255.255.192. Langkah ketiga, hitung host per subnet. Bit host tersisa adalah 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Jadi 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 62 host valid per subnet. Dengan block size 64, keempat network ID-nya adalah 192.168.1.0.64.128 dan .192. Tabel di kanan menampilkan rincian lengkap tiap subnet beserta rentang host dan broadcast-nya. Inilah pola soal yang juga sering muncul. Seperti itu. Jadi rangkuman untuk penutup, jadi poin-poin kunci yang kita pelajari hari ini, yang pertama adalah subnetting itu intinya adalah membagi jaringan besar menjadi subnet-subnet kecil dengan cara meminjam bit dari bagian host. Yang kedua itu semua perhitungan bekerja di level biner. Jadi memahami struktur 32 bit dan nilai tempat 128, 6432 dan seterusnya adalah fondasi yang mutlak. Ketiga, ada 4 rumus inti yang wajib dihafal. 2 pangkat N untuk jumlah subnet, 2 pangkat H dikurangi 2 untuk host valid, dan block size sama dengan 256 dikurangi nilai mask. Keempat, untuk perancangan yang efisien, gunakan VLSM dengan mask bervariasi sesuai kebutuhan tiap segmen. Jadi kita menguasai 4 poin ini dan rajin berlatih soal, seperti 2 contoh tadi, subnetting akan terasa mudah. Mungkin cukup sekian untuk video kami kali ini. Terima kasih. Dadah. Nggak ada.